Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin bicara tentang pertandingan antara Sevilla melawan Barcelona tadi pagi pukul 3.30 ya. Jadi hasil pertandingan 1-1 imbang, meskipun Sevilla pada menit ke-60-an bermain 10 pemain karena Konde kena kartu merah dan saya layak untuk dapat kartu merah. Jadi Barcelona tidak bisa menambah keunggulan dengan keunggulan pemain 11 lawan 10. Tapi saya lihat dari segi pertandingan ya, meskipun pelatih Xavi Hernandez kecewa karena timnya tidak bisa mendapat 3 poin pada laga ini dan seharusnya targetnya masuk zona Champions. Tetapi menurut saya dari sistem dan pola permainan Barcelona sangat sudah pelan-pelan mulai bermain apik ya, rapi, sistematis, terorganisir, dan Xavi menggunakan formasi 4-3-3 seperti formasi umum yang dipakai oleh Barcelona. Dan saya kira dari segi permainan semua pemain-pemain Barcelona punya motivasi tinggi untuk menang dalam pertandingan melawan Sevilla. Tapi memang hasilnya tidak laki aja, jadi tidak beruntung aja karena beberapa tendangan, misalnya Ousmane Dembele itu kena di mister gawang, lalu Gavi ada beberapa 17-18 tembakan shoot Barcelona mengenai sasarannya. Sayangnya hanya satu yang menghasilkan gol dari si Ronald Araujo. Kita beri aplaus lah untuk Ronald Araujo yang menggunakan headingnya untuk bisa menghasilkan gol. Dan saya kira dari sisi kiper Ter Stegen tampil cukup bagus. Lalu di central back ada Gerard Pique dengan Eric Garcia. Saya kira dua-duanya tampil cukup oke ya semalam ya. Eric Garcia sayangnya di cedera kalau saya nggak salah, semoga nggak cedera karena dia dikeluarkan pada menit ke-70-an atau 80-an, diganti oleh Clement Lenglet dan bagus juga. Saya kira dengan 10 pemain tidak terlalu membahayakan gawang Barcelona ya. Tetapi meskipun Sevilla bermain 10 pemain, bukan berarti Barcelona tidak melawan. Kita lihat pada babak pertama ball possession dikuasai Barcelona dan umpan-umpannya bagus. Hanya memang Sevilla ini kan cukup kompetitif ya di Liga Spanyol kali ini karena dia adalah runner up dan permainan cukup oke, terorganisir, rapi Sevilla ini. Dan memang dia adalah salah satu calon juara lah, calon runner up menurut saya untuk bisa mengalahkan Madrid. Saya nggak yakin Sevilla bisa. Central back ada Ronald Araujo juga bermain cukup oke dan menurut saya sangat excellent lah Ronald Araujo. Jordi Alba saya lihat masih canggung, tidak seperti Jordi Alba sebelumnya, mungkin karena baru pulih dari cedera. Tidak terlalu banyak bola yang menusuk dari Jordi Alba. Lalu di tengah ada Serge Busquets. Menurut saya penampilan Serge Busquets semalam cukup bagus, sangat bagus. Hanya memang dia harus tidak bisa main pada pertandingan melawan Real Mallorca pada tanggal 3 Januari nanti karena sudah dapat 5 kartu kuning. Lalu ada Frenkie de Jong. Babak pertama Frenkie de Jong cukup oke, hanya memang masuk babak kedua sedikit menurun dan dia ditarik keluar dan diganti oleh Luuk de Jong. Mungkin pelatih Xavi ingin menggunakan bola-bola crossing ya, makanya Luuk de Jong masuk pada menit ke-82. Lalu Gavi, seperti biasa Gavi memang cukup sangat gemilang dan memang banyak tackle untuk Gavi ya, karena memang pemain-pemain Sevilla ini sudah tahu bahwa Gavi ini adalah bintang baru La Masia yang akan bersinar dan makanya dipepet terus Gavi semalam. Dan menurut saya tampil juga cukup oke di lini tengah, bertahan juga bagus, menyerang juga bagus. Hanya memang sayang tidak menghasilkan gol. Lalu di depan ada Abde, ada si Ousmane Dembele dan Jutla memang ya belum, mungkin karena dia belum berpengalaman ya, belum banyak bola-bola yang membahayakan gawang dari Sevilla dari Jutla, tapi dia membuka ruang bagus. Lalu Ousmane Dembele menurut saya penampilan yang paling oke setelah cedera dari Dembele semalamnya. Jadi semalam itu banyak sekali bola-bola dari Dembele itu hampir mengenai sasaran dan bahkan satu itu mengenai mister gawang, kalau enggak itu pasti gol. Lalu Abde bermain bagus, hanya memang Abde ini kelihatan masih terlalu egois ya. Padahal kalau dia umpan ke dalam, bola-bola itu bisa
punya opportunity lah, peluang untuk bisa menghasilkan gol. Lalu pemain pengganti ada Nico Gonzalez. Nico menggantikan si Jude lah. Saya kira Nico juga bermain cukup oke. Hanya memang Sevilla ini kan tim yang menurut saya levelnya selevel Atletico Madrid. Ya cukup alot dan cukup tangguh mereka. Mereka terorganisir, bertahan cukup bagus, rapi, lalu menyerangnya cukup bagus. Lalu dari keseluruhan menurut saya Barcelona di era Xavi ini dengan penampilan melawan Sevilla semalam sudah mulai pelan-pelan berubah, bermainnya sangat terorganisir, lalu mulai menerapkan umpan-umpan pendek yang mungkin seperti yang diinginkan oleh Xavi. Lalu pertahanannya juga cukup rapi, hanya memang lini serangnya masih harus diperbaiki karena memang Jude lah ini pemain yang berasal dari La Masia ya. Tentu butuh pemain nomor 9 yang menurut saya finishernya bagus dan bisa jadi pembunuh di kotak penalti lawan. Saya kira kelemahannya Barcelona semalam ya di finishing aja, nggak ada orang-orang yang striker pembunuh nomor 9 begitu yang bisa mengubah hasil pertandingan. Tetapi kalau dari keseluruhan pertandingan Barcelona di era Xavi, saya sangat optimis. Ini Barcelona yang mulai tumbuh meskipun orang merasa pesimis selama ini dengan Barcelona. Saya kira untuk masuk ke zona Champions saya kira sangat mudah dengan melihat permainan dan pertandingan melawan Sevilla, dan apa yang dilakukan Xavi itu sudah membuahkan hasil. Kita berharap pada pertandingan setelah Januari nanti pas tahun baru, Barcelona bisa kembali dengan Ansu Fati, dengan Pedri, apalagi nanti midfieldernya Gavi dengan Busquets kan tidak akan main karena sudah 5 kali kena kartu kuning. Nah, nanti akan ada Pedri, ada Nico Gonzalez, dan kita berharap si Frenkie de Jong diberi posisi naturalnya pada saat Busquets tidak main, di posisi gelandang bertahan, dan dia bisa menjadi motor penyerang yang bagus. Dan nanti akan ada Pedri dan Ansu Fati. Kita berharap setelah tahun baru nanti Barcelona akan bangkit dan masuk ke zona Champions. Terima kasih.